Gede banget kan jendelanya tuh. Dan yang gue suka jendelanya itu bentuknya miring gitu loh. Kayak entah kenapa bentuknya memang aneh, tapi ini jadi lucu aja. Dan gede banget gitu kan. Oke, jadi kali ini gue lagi ada di Hotel Eugenie Valeur yang dimana lokasinya ada di pusat kota Bandung banget gitu ya. Dan sebenarnya kalau ngomongin soal lokasinya, ini tuh bener-bener kayak jadi pusat kota Bandung banget lah ya, kayak di tengah-tengah banget. Soalnya kalau misalkan kalian tahu kayak Mall BIP, yang maksud gue ini dari hotel ini mau ke Mall BIP itu bener-bener kayak tinggal jalan kaki doang bisa gitu loh. By the way, gue kesini naik kendaraan pribadi, jadi kalau misalkan kalian nanya untuk hotel ini misalkan naik kendaraan transportasi umum apa gitu ya, sebenarnya paling deket kalau misalkan kalian dari luar kota ya lewat stasiun Bandung gitu loh. Kalian naik kereta dan cuma 5 menit lah ya pokoknya ke hotel ini gitu dari stasiun Bandung itu. Tapi kalau misalkan kalian ke Bandungnya naik travel gitu ya sebenarnya kalian turun di daerah Pasteur itu juga masih oke-oke aja gitu loh untuk ke daerah sini. Nah, karena gue pakai kendaraan pribadi untuk ke hotel ini, jadi ngomongin soal parkirannya sebenarnya pas gue nyampe ternyata parkiran di sini itu lebih tepatnya valet service gitu ya. Jadi ya pas kalian nyampe langsung itu mobilnya diserahin ke ya pihak hotelnya gitu loh. Karena sebenarnya yang gue tahu untuk area hotel ini sendiri punya parkiran di basement, ada B1, B2, tapi mungkin kayaknya itu parkirannya sempit dan mungkin banyak yang ngeluh mungkin ya. Jadi ya udahlah akhirnya dibikin valet service aja gitu loh. Dan apalagi kalau misalkan itu tempatnya penuh gitu kan parkirannya, mau parkir di mana lagi. Jadinya untuk semua tamu dibikin valet service aja gitu loh. Terus juga ngomongin soal security dari hotel ini yang dimana minggu lalu gue sempat nginep di Hotel Monopoly Jakarta yang dimana menurut gue itu security-nya benar-benar ketat banget gitu loh untuk soal pandemi corona ini. Tapi kalau misalkan di hotel ini sejujurnya agak kurang sih ya untuk security ya, karena pas gue nyampe di area lobby itu tiba-tiba cuma ada satu meja, ada tulisannya area wajib menggunakan masker gitu kan. Terus di situ ada hand sanitizer tapi bukan yang touchless. Terus juga di situ ada termometer infrared tapi cuma ditaruh doang, jadi nggak ada yang jagain, nggak ada yang nembak-nembakin ke tamu-tamu yang masuk ke hotel itu gitu loh. Nah tapi kalau ngomongin soal eksterior dari hotel ini sendiri, sebenarnya ketika kita dari depan aja ini tuh gedungnya udah unik banget, bener-bener kayak sesuatu yang beda banget gitu loh. Walaupun emang ini gedungnya nggak terlalu gede banget, tapi ya kita ngeliat dari depan aja udah kayak Lego yang disusun-susun gitu. Jadi benar-benar kayak bukan gedung biasa doang gitu kan. Kita masuk ke soal lobby. Sebenarnya untuk ukuran lobbynya sendiri nggak terlalu gede banget, dan bahkan ketika gue nyampe itu tuh kayak ada beberapa kursi yang istilahnya disilang-silang gitu kan, kayak tipikal social distancing banget di kafe-kafe atau di restoran di mall gitu. Ya sebenarnya itu bagus sih maksud gue, cuma memang ketika gue mikir aja kalau misalkan kalian check innya lagi weekend dan ini lagi rame banget, bisa jadi agak numpuk gitu kan pas lagi momen-momen check in. Terus juga jadinya untuk area kursi-kursinya itu semacam agak kurang banyak gitu sih, maksudnya ya cuma beberapa doang kan sebenarnya di area lobbynya ini. Tapi untuk soal ambience ya desainnya ya cukup oke aja sih, walaupun sebenarnya ketika gue bandingin antara area lobby dan area kamarnya sebenarnya desainnya semacam agak berbeda sedikit gitu ya menurut gue. Soalnya kalau di area lobby kayak tipikal lobby hotel bintang 4 biasa aja, dan kalau di kamarnya ini nih yang kalian lagi lihat saat ini, menurut gue ini desainnya kan lebih kayak industrial, putih-putih atau abu-abu gitu loh. Sedangkan untuk di area lobbynya agak beda sih menurut gue. Untuk proses check-innya sendiri sebenarnya cepat banget kok, karena pas gue nyampe lagi nggak ada antrian sama sekali. Jadi gue nyampe, tanda tangan, kasih KTP, terus di sini wajib banget kasih deposit 300.000 dan nggak bisa di close depositnya. Jadi kalian harus bayar menggunakan cash atau kartu kredit. Jadi siapin aja gitu ya duitnya itu atau kartu kreditnya itu. Ngomongin soal welcome drink, sebenarnya untuk di hotel bintang 4 biasanya ada yang dapat gitu kan. Nah, untuk di sini sebenarnya dapat, tapi lebih kayak untuk soft drink yang di area minibar yang di dalam kamar itu bisa diambil dan itu gratis sebagai welcome drinknya gitu loh. Jadi welcome drinknya bukan sesuatu minuman yang dikasih pada saat nyampe di lobby. Dan pas lagi check-in juga kita tuh tiba-tiba disuruh milih gitu loh, kayak beberapa macam sabun-sabun gitu. Ada sabun cuci tangan sih sebenarnya, atau sabun buat mandi juga bisa. Ada rasa-rasanya gitu, ada rasa lemongrass dan lain-lainnya. Dan juga untuk soal teh, sebenarnya tehnya itu jadi disuruh pilih gitu. Ada 3 macam rasa yang kalian mesti pilih. Dan di sini juga gue ternyata diinfoin gitu ya, kalau ternyata hotel ini sendiri punya konsep stay selama 24 jam. Jadi misalkan kalau gue check in jam 12 siang, berarti gue harus check out jam 12 siang. Nah kalau misalkan kalian baru bisa check in jam 5 sore gitu, berarti kalian bisa check out jam 5 sore juga. Jadi menurut gue ini sesuatu keuntungan yang oke banget sih selama stay di sini ya, untuk soal 24 jam stay itu. Dan juga biasanya sebelum gue booking hotel, gue tuh selalu request di bookingannya itu untuk kamar yang paling atas dan juga menghadap pemandangan yang paling terbaik ya gitu ya. Dan sebenarnya di sini gue suka banget dengan service ya mereka, karena pas lagi check in gue tuh disuruh bisa lihat-lihat dulu gitu loh. Maksudnya gue mau lihat dulu ke lantai 2 atau di lantai 5, karena cuma di 2 lantai itu yang lagi ready. Dan by the way gue kan juga bookingnya untuk 2 kamar, jadi tuh agak ribet gitu loh antara kamarnya terpisah atau gimana. Jadi makanya pas di awal-awal tuh menurut gue servisnya oke banget dan ramah banget, dan
Ya padahal kita bawel banget gitu kan istilahnya untuk mau yang paling terbaik banget nih gitu. Jadi makanya menurut gue untuk front office di sini namanya Mbak Shirley, dia memang ramah banget, dia baik banget, pokoknya ngejelasin segala halnya tentang hotel ini gitu ya. Gue booking kamar tipe superior ini di tiket.com dengan harga 400 ribuan aja. Jadi ini bukan di endorse sama tiket.com ataupun sama hotel ini gitu ya. Dan gue mau room tour dulu dari sebelah sini ke kamar mandinya gitu ya. Jadi pas kita masuk ini langsung ke area klosetnya gitu, kloset duduk yang pasti nggak mungkin kloset jongkok. Dan kalau kalian perhatiin detail, ini tuh kayak keramik-keramiknya bermotif-motif gitu loh. Jadi kayak nuansa industrialnya nggak terlalu polos-polos banget. Tapi kita ke area sini, ini adalah area untuk showernya gitu ya. Di sini ada pintu kacanya kayak gitu. Terus di sini ada shower yang nempel, juga ada shower yang selang. Nah, untuk di area sini ini tuh kayak area untuk wastafelnya. Di sini ada wastafel 1, di sini ada sabunnya dikasih 2. Pas kita check in disuruh milih. Di sini ada 2. Gue pilih jasmine sama lemongrass gitu kan. Sebenarnya pilihannya ada banyak sih. Nah, di sini juga ada untuk shower gelnya, ada conditionernya. Terus juga ada body lotionnya. Dan di sini ada shower cap, ada kapas, ada cotton bud juga. Di sini ada tisu, ada air mineralnya juga 2. Gitu. Terus baru deh di area sini. Di sini ada cermin yang menurut gue bentuk cerminnya itu nggak biasa, bener-bener sesuai konsep kayak Ujanevala banget gitu loh. Yang dimana bentuknya kayak miring-miring gitu, kayak persegi 1, 2, 3, 4, 5 persegi gitu ya. Berarti kita ke sebelah sini, di sini ada semacam kimono warna hitam yang dimana menurut gue warna hitam itu terkesan kayak premium gitu ya, jadi nggak norak. Dan juga ini bukan bathrobe, bahannya pun kayak bahan baju biasa sih, jadi nggak cocok buat kalian mandi terus pakai ini gitu ya, basah-basahan karena bakal basah yang ada. Nah, di sini ada gantungan, ada 3 biji, di sini juga ada 3, jadi total gantungannya ada 6. Nah, ini di sini ada sendal, dapat 2 warna hitam juga. Sendalnya pun juga bagus sih gitu loh, bukan sendal ece-ece. Dan di sini ada hair dryer juga, jadi lengkap banget di sini. Baru deh untuk di area sini, ini tuh untuk kalian naruh-naruh koper dan segala macam ya. Dan ini lumayan luas sih, kalau kalian bawa 2 koper ya lumayan cukup menurut gua untuk area di sini. Nah, baru deh kalau di sebelah sini itu ada kayak lemari-lemari gitu. Kalian bisa mungkin naruh barang di sini, tapi agak ketinggian sih ya kalau di sini. Dan di sini ada safe deposit box, di sini ada coffee tea maker yang dimana ini bentuknya lucu banget, lebih kayak pembuat kopi yang lebih premium gitu loh, bukan kayak pembuat kopi yang biasanya. Terus di sini ada air panasnya gitu ya. Terus di sini ada gelas-gelas, di sini ada cemilan-cemilan, tapi kayaknya yang pasti ini bayar. Lalu di bawah sini ada kulkas. Nah, kulkas yang ini juga udah ada isinya sih. Tapi deh kita ke sebelah sini. Nah, ini dia untuk area kamarnya. Jadi di sebelah sini ada TV yang menurut gue cukup gede banget. Ukurannya kayak semacam 40 inci gitu, kurang lebih. Dan di sebelah sini ada colokan-colokan, ada lampu juga, hiasan pemanis yang dimana bentuknya juga lucu gitu ya. Nah, terus kalau bisa kita perhatiin, tembok-temboknya di sini tuh warnanya abu-abu dan memang konsepnya industrial banget, lebih kayak ya unfinished gitu loh, yang nggak diapa-apain lagi kesannya gitu kan. Bahkan lantainya aja ini, ya ini lantainya kayak lantai semen biasa aja, tinggal dikasih karpet udah deh. Terus di sini ada kursi dan di sini ada jendelanya, gede banget kan jendelanya tuh. Dan yang gue suka jendelanya itu bentuknya miring gitu loh. Kayak entah kenapa bentuknya memang aneh, tapi ini jadi lucu aja dan gede banget gitu kan. Nah, terus di sebelah sini ada teleponnya, terus di sini ada catatan, ada laci-laci. Dan di sini ada kasurnya deh. Nah, mungkin untuk di area sini kasurnya ini juga cukup luas sih, maksudnya ukuran kasurnya semacam ukuran king size bed gitu ya. Dan di sini kalau kalian perhatiin detail, di sini ada buat lampu baca, lucu banget tuh di sini. Dan di sini kabel-kabelnya tuh kayak rapih gitu loh, dicat warna putih juga, jadi kan nggak kemana-mana gitu kan si kabel-kabelnya gitu. Terus baru di sebelah sana juga ada lampu yang bentuknya segitiga, jadi kayak pemanis aja sih buat ruangan ini. Nah, tapi satu catatan nih buat tipe kamar ini gitu ya, entah tipe kamar ini doang atau ya di mana-mana gitu, tapi ini tuh semacam agak lepoi-lepoi gitu ya, jadi dia kayak udah keluar jalur gitu. Sebenarnya ini unik, jadi itu gordengnya memang bentuknya miring gitu kan, jadi makanya mesti pakai ada pipa gitu di dalam sini nih, kerasa banget keras gitu. Cuma mungkin karena sering dibuka tutup jadinya ya ini kayak copot gitu dari jalurnya. Mungkin itu aja sih catatan gue buat kamar ini gitu. Dan mungkin itu aja untuk room tour kali ini, dan kita masuk ke penilaian selanjutnya. Dan kita langsung masuk ke soal kesimpulan kamar. Pokoknya semua kamar di hotel ini adalah non-smoking, jadi kalian nggak akan bisa request untuk yang smoking room gitu. Dan yang pasti ini tips banget buat kalian, kalau kalian nginep di kamar superior kayak gue gini, kalian wajib banget
request yang menghadap ke Jalan Merdeka yang ke arah Hotel Best Western, jangan ke arah Hotel Arya Duta, karena yang ke Hotel Arya Duta itu gedung Hotel Yujana Velanya, terus ini gedung hotel si Arya Dutanya yang dimana itu dempet-dempetan banget. Jadi maksud gue itu kagak ada pemandangannya cuma tembok doang. Jadi maksud gue wajib banget yang ke arah Jalan Merdeka ya. Terus ngomongin soal kebersihan, selama gue stay selama 1 malam di sini sebenarnya semuanya aman, oke, nggak ada masalah banget soal kebersihannya. Terus juga ngomongin soal kenyamanan dari kamarnya sendiri, untuk kasurnya aman-aman aja kok, empuk-empuk aja. Terus juga ngomongin soal air panasnya semuanya aman aja kok, nyala juga. Bahkan sebenarnya setelah gue perhatiin untuk di area shower roomnya itu tuh sebenarnya ada 3 option, ada shower yang pakai selang, ada yang nempel, dan juga ada kayak pancuran gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian mau wudhu itu lebih gampang banget sebenarnya. Ngomongin soal kecepatan internet, sebenarnya gue sempat nyobain 2 kali di aplikasi speed test gitu ya. Yang pertama pas lagi sore-sore itu sebenarnya downloadnya itu agak lemot, yang dimana kecepatannya cuma 1 Mbps, tapi uploadnya lumayan cepat, 9 Mbps. Nah tadi pagi sebelum gue tes lagi gitu ya di aplikasi speed test, sebenarnya itu jadi normal untuk downloadnya 9 Mbps dan juga uploadnya juga sama 9 Mbps. Jadi mungkin yang pertama kali gue tes itu lagi agak down kali ya untuk internetnya. Cuma ngomongin soal nonton Netflix, sebenarnya ini aman kok, kalian bisa nonton Netflix di sini. Tapi setelah gue perhatiin lagi, mungkin karena memang ini kamar yang paling standar gitu ya, superior, untuk soal setrikaan ini memang gak sediain, tapi mungkin bisa by request. Terus juga ya menurut gue agak kekurangan di kamar ini adalah cermin full body gitu ya, dari atas sampai bawah kaki itu nggak ada. Jadi cuma bisa ngaca di area wastafel ya, yang dimana itu setengah badan. Jadi kalau gue mau ngaca sampai kaki ya nggak bisa. Nah ngomongin soal TV-nya, sebenarnya ini TV-nya itu adalah Samsung Smart TV gitu ya, karena pas gue nyalain TV-nya ada tulisan Smart TV dan mereknya Samsung. Tapi sayangnya mungkin ini nggak bisa untuk kalian pakai browsing atau nonton Netflix di TV, atau YouTube sebenarnya ada tapi nggak bisa kalian browsing nyari YouTube gitu juga nggak bisa. Tapi kalau ngomongin soal channel TV-nya semuanya aman aja. Terus juga di dalam TV-nya itu juga lengkap banget, kalau mau pesan in-home dining menunya ada di situ. Terus juga tourist guide segala macamnya, hotel guide semuanya ada di dalam TV gitu ya. Jadi nggak pakai kertas-kertas lagi sih sebenarnya untuk di area kamarnya ini. Kita lanjut ke soal kolam renang. Sebenarnya ini yang sangat amat disayangkan banget, dan memang kebodohan gue juga sih, karena gue tidak menelpon ke hotelnya dulu gitu loh. Jadi memang sebenarnya ketika gue lihat di tiket.com lagi gitu ya, karena gue bookingnya di tiket.com kan, nah ternyata di tiket.com memang sudah diinfoin kalau hotel ini sendiri area poolnya itu ditutup. Sebenarnya gue masih mikir, oh ya udah mungkin area poolnya aja ditutup, tapi untuk area rooftopnya ya orang masih bisa ke atas gitu loh. Jadi kayak ya itu semacam dikasih police line, dikasih tanda-tanda sign apa dilarang berenang gitu kan, dan ada security-nya gitu yang ngejagain. Tapi maksud gue gini, ini hotel tuh dari dulu jualannya adalah ya pool rooftopnya itu gitu loh, yang dimana poolnya itu adalah konsepnya infinity pool. Jadi itu bakal keren banget kalau misalkan bisa dibuka gitu kan untuk area poolnya. Tapi kalau misalkan memang nggak boleh berenang ya oke banget. Tapi maksud gue itu keseluruhan area rooftop ya bener-bener ditutup. Jadi kayak ya gue nginep di sini buat apa dong kalau gue nggak bisa ke rooftopnya gitu, ngeliat-liat pemandangan di atas ya nggak bisa. Nah gue kan iseng gitu ya untuk naik ke lantai paling atas untuk ngecek aja ini beneran ditutup kayak gimana sih. Ternyata ketika pintu liftnya kebuka, ini bener-bener lagi kayak ya zombie apocalypse lagi di film Train to Busan ya, dimana itu tuh meja-meja kursi-kursi ditumpuk-tumpukin gitu. Itu kayak wow gitu loh, sampai segitunya banget kah? Maksud gue ya gue ngerti sih memang orang Indonesia itu kan bebel gitu ya, disuruh jangan berenang tapi mungkin ujung-ujungnya bisa jadi berenang. Tapi kan maksud gue ya kenapa seluruh rooftopnya juga ditutup gitu loh. Bahkan teman-teman gue juga sempat ngomong ke gue kalau beberapa waktu lalu mereka juga nginep di sini, dan ya mereka nyesel banget gitu loh karena poolnya itu ditutup. Jadi maksud gue ini satu tips buat kalian yang mau nginep di hotel dan lagi masa-masa kayak gini. Jadi ya kalian telepon dulu ke resepsionisnya apakah ada area yang ditutup atau enggak. Kalau misalkan ya kalian gak masalah atau apapun itu ya kalian silahkan aja, itu keputusan kalian gitu kan. Nah tapi kalau ngomongin soal poolnya ini ada di lantai berapa, itu ada di lantai paling atas di lantai 9. Tapi kalau ngomongin soal desainnya, kedalaman poolnya, kenyamanan dan kebersihan poolnya, gue nggak bisa komentar apa-apa karena gue cuma bisa ngintip doang gitu loh dari area lift. Terus juga lanjut ke soal fitness center, ini juga sama kayak area pool karena memang satu lantai di area lantai 9 juga gitu di rooftopnya, dan gue nggak bisa ngeliat sama sekali untuk area fitness centernya, jadi gue nggak bisa komentar apa-apa. Lanjut ke soal breakfast atau restoran, sebenarnya kalau untuk breakfast di sini itu diantar ke kamar gitu ya, cuma karena memang gue booking kamar superior ini yang paling murah yang memang nggak ada breakfastnya, jadi gue pun juga nggak cobain makanan di sini, gue pun nggak komentar apa-apa gitu ya di sini. Lanjut ke soal meeting room, sebenarnya di sini gue iseng aja sih karena apa yang mau dieksplor lagi ya gitu loh. Kalau misalkan lantai rooftop yang itu ditutup ya udah, ternyata ada lantai mezanin itu di atas lantainya lobby yang dimana itu ternyata kumpulan area-area meeting. Sebenarnya gue pun juga nggak ngeliat-liat sih, tapi area meeting sebenarnya di sini kayak banyak gitu loh, nggak cuma 1
2 doang. Terus juga di sini ada yang namanya area library. Sebenarnya di sini adalah pengganti untuk kalian spot foto gitu ya. Kalau misalkan kalian nggak bisa foto di area rooftopnya, kalian bisa foto di area library ini yang menurut gue ya lumayan oke aja sih gitu loh. Lanjut ke soal objek wisata di sekitar hotel ini. Udahlah, ini yang udah gue bilang tadi, ini lokasinya itu bener-bener di pusat kota Bandung banget. Jadi kalian mau ke cafe-cafe hits di mana gitu loh, itu bener-bener deket-deket banget. Tapi ini satu info buat kalian, karena memang gue stay di hotel ini tuh beberapa waktu setelah PSBB di Jawa Barat itu baru selesai. Jadi makanya untuk mall, cafe, restoran segala macam itu wajib tutup jam 8 malam gitu kan. Nah tapi karena kemarin malam gue tuh baru keluar dari hotel ini agak telat gitu kan. Jadi gue iseng-iseng nyari cafe, ternyata pada udah last order semua gitu loh. Terus akhirnya gue coba ke Warung Taru. Kalian bisa ke sana itu karena tutupnya jam 10 malam. Nah, tapi ini satu info, kalau misalkan kalian baru pulang dari Warung Taru jam 10 malam buat ke hotel ini gitu kayak, terus misalkan nyampe hotel ini jam setengah 11 malam, itu kalian bakal bingung sendiri karena ternyata jalan-jalan di Bandung ini banyak banget yang ditutup-tutup gitu loh. Jadi ini hotel bener-bener kayak diisolasi banget karena jalanan dari arah Hotel Area Duta dan dari arah yang jalan BIP itu dua-duanya ditutup. Jadi kalau misalkan kalian mau masuk ya kalian ngomong gitu loh, ada penjaganya di situ. Kalian ini juga inspirasi spot-spot foto yang bisa kalian lakuin selama nginep di sini tanpa rooftop ya. Dan langsung masuk juga ke soal kesimpulan. Sebenarnya untuk soal nilai desain, soal facilities, soal price, sebenarnya gue bisa ngasih nilai yang lebih daripada ini gitu ya. Tapi ya kalau gue pikir-pikir lagi ya, kalau misalkan area rooftopnya itu sesuatu yang mereka jual dari dulu dan ternyata itu ditutup, ya mau gimana lagi gitu loh. Gue cuma bisa istilahnya kesini cuma bisa numpang tidur doang nih di kamar istilahnya gitu kan. Tapi kalau ngomongin soal desain kamarnya, desain lobbynya, itu semuanya oke-oke aja sih. Maksudnya tergolong bagus kok gitu loh. Oke, sekian untuk video review hotel kali ini dan makasih udah nonton.